Selamat siang pemirsa, Kepala Eksekutif Pengawasan PPDP OJK Ogi Prastomyono terpantau turut hadir dalam acara Indonesia Rendezvous yang ke-28 yang digelar di Nusa Dua Bali, yang merupakan acara yang diusung oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Dan pada kesempatan ini, Ogi yang hadir dalam acara juga turut menyampaikan sambutannya pada pembukaan acara di hari kedua ini. Dalam sambutannya, Ogi juga mengatakan bahwa industri asuransi harus terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian yang selama ini masih terbilang cukup terbatas. Dan oleh sebab itu, dengan hadirnya program penjamin polis asuransi, ini akan menjadi bagian yang sangat penting bagi industri perasuransian untuk dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Dan berikut ini laporan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sehat bagi kita semuanya. Pertama, please allow me to deliver this speech in Bahasa Indonesia because most of the participant is Indonesian, to make the substance that I would like to deliver is understood by all the participants. Yang saya hormati Pak Budi Herawan, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Mr. Yung Riley, Chairman of the General Insurance Association of Korea, Dewan Kehormatan Pak Firdaus Jalani, Pak Rudi, Pak Dewan Pengawas, Pak Robi Loho dan tim, dan para pengurus dari AAUI, juga dari asosiasi di lingkungan industri perasuransian, para CEO, direksi, manajemen dari perusahaan asuransi yang hadir, pembicara yang berkontribusi dalam acara Indonesia Rendezvous ini, dan hadirin sekalian. Indonesia Rendezvous sudah dilaksanakan selama 28 kali, dan alhamdulillah saya bisa hadir di 3 tahun terakhir sejak saya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian di Indonesia. Sejak saya masuk di ruangan ini, saya merasakan aura semangat dan keinginan untuk tumbuh di industri perasuransian, khususnya di asuransi umum dan di perusahaan reasuransi. Kalau kita lihat bahwa apa yang menjadi potensi dari Indonesia sangatlah besar, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi Herawan kondisi Indonesia dan market update terkait dengan industri asuransi. Dan tentunya OJK menyambut baik kerjasama seluruh stakeholders dengan regulator untuk sama-sama membangun industri perasuransian yang lebih sehat, lebih kuat, dan tumbuh secara sustainable. Bapak Ibu hadirin sekalian, sedikit saya menyampaikan data mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia terakhir, di mana kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di level 5,05%, dan kita juga yakin dengan transisi pergantian daripada
pemerintah Republik Indonesia yang sebentar lagi tanggal 20 Oktober ini akan dilantik Presiden di bawah Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kita harapkan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan support kontribusi dari sektor jasa keuangan termasuk untuk industri perasuransian tentunya sangat dibutuhkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertumbuhan ekonomi asuransi Indonesia sedikit terkoreksi secara umum dengan kondisi COVID dan juga revisi terhadap produk-produk asuransi yang menjadi tantangan kita semuanya. Namun kita lihat bahwa industri asuransi umum dan reasuransi berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan industri perasuransian, di mana asuransi umum dan reas premi itu tumbuh 12,89%, kira-kira 99,59 triliun sampai dengan Agustus 2024, dan ini menopang pertumbuhan industri asuransi secara keseluruhan dan didukung oleh tingkat RBC yang tetap terjaga di level 323%. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang ingin kita sampaikan, bagaimana tantangan di insuransi ke depan dari berbagai perspektif. Perspektif dari consumer perspektif, kemudian industri perspektif, dan juga dari regulators maupun dari makro perspektif. Tantangan yang dihadapi mencakup masalah literasi dan inklusi keuangan, kemudian bagaimana level of confidence masyarakat terhadap industri perasuransian yang kita coba bersama untuk meregain daripada trust masyarakat terhadap industri asuransi, di mana industri asuransi juga menguatkan diri terkait dengan kebijakan peningkatan modal minimum, kemudian bagaimana penerapan daripada expert yang dibutuhkan dalam industri perasuransian, khususnya actuary dan juga dari investment skill, terkait dengan digitalisasi bisnis dan perkembangan pendalaman pasar di sektor industri asuransi. Di sisi regulatory, kita juga bagaimana mengimplementasikan international standard IFRS 17, PSAK 117 yang tadi sudah disampaikan Pak Budi, dan juga regulasi dari mulai perizinan, pengaturan, dan pengawasan yang semakin baik. Bapak Ibu dan sekalian, topik yang disampaikan pada Indonesia Review sangat relevan dengan kondisi kita terkait dengan digital ecosystem yang merupakan hal yang tidak bisa dihindari, bahwa industri perasuransian harus merespon terkait dengan digital ecosystem untuk melakukan bisnisnya. Kemudian juga terkait dengan ESG, bagaimana sustainable future dan kontribusi daripada industri perasuransian, kemudian risk management dalam transforming daripada health business yang memang menjadi agenda kita untuk bersama-sama memperbaiki ekosistem health business. Kemudian untuk pertumbuhan masa depan, kita juga
ada topik terkait dengan compulsory third party liability insurance. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi sudah disampaikan terkait dengan kebijakan daripada OJK untuk menaikkan modal minimum, ekuitas minimum dari sebuah perusahaan asuransi. Saya rasa ini sudah menjadi suatu kebijakan yang harus kita lakukan untuk bisa memperkuat kapasitas daripada industri perasuransian di Indonesia. Kami berharap bahwa seluruh pelaku usaha sektor jasa keuangan bisa menyiapkan diri, dan kami memberikan waktu yang cukup untuk pemenuhan peningkatan daripada modal umum, modal di store dari perusahaan asuransi. Kemudian juga kita menyongsong untuk program penjaminan polis yang akan kita lakukan bersama-sama dengan LPS yang menjadi tugas untuk menyelenggarakan program penjaminan polis yang akan meningkatkan trust dari masyarakat kepada industri perasuransian dan juga mengantisipasi potensial risk dan juga financial system stability. Bapak Ibu dan sekalian, beberapa aspek yang menjadi perhatian daripada OJK untuk asuransi umum adalah produk credit insurance. Jadi credit insurance ini kita sudah merevisi peraturan OJK terkait dengan asuransi kredit. Mudah-mudahan ini bisa membuat kegiatan penjaminan asuransi kredit menjadi lebih sehat, ya, karena dilakukan secara lebih baik, ya, dari berbagai aspek yang kita lakukan. Termasuk di dalamnya nanti Bapak Ibu yang memiliki produk asuransi kredit bisa akses ke dalam klik untuk mengetahui debitur-debitur yang diasuransikan melalui perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ini suatu terobosan dan keterbukaan daripada OJK untuk memberikan kesempatan perusahaan asuransi bisa melihat data slik. Kemudian topik lainnya adalah terkait dengan asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan kita sedang perbaiki kerjasama dengan Menteri Kesehatan. Ya, kita sudah melakukan langkah-langkah perbaikan dan kita juga akan memperbaiki proses untuk asuransi kesehatan yang saat ini kita sedang menggodok terkait dengan POJK atau surat edaran OJK terkait dengan asuransi kesehatan. Untuk yang lain, untuk di perizinan apa yang kita lakukan adalah membedakan antara produk aktivitas yang memerlukan perizinan dan produk aktivitas yang hanya cukup dilaporkan kepada OJK. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu sekalian untuk inovasi produk aktivitas masing-masing. Namun juga kita menyadari bahwa untuk manajemen dari perusahaan asuransi harus ditingkatkan. Oleh karena itu asosiasi dari mulai DAI dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia AJI bersama dengan perangkatnya dengan AMAI untuk bisa meningkatkan kompetensi dari pelaku usaha di sektor industri perasuransian, dan itu akan mempengaruhi dari kualitas manajemen dan perusahaan asuransi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai standar kompetensi yang ditetapkan. Dari segi peraturan dapat kami update bahwa penerbitan Undang-Undang P2SK itu diikuti dengan peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh OJK. Tahun lalu 2023 kita sudah mengeluarkan 10 POJK
tahun ini ada 10 POJK juga, dan tahun depan ada 8 POJK yang terkait untuk pengembangan penguatan sektor jasa keuangan khususnya di perasuransian. Kemudian beberapa hal yang menjadi tujuan kita bersama adalah pengembangan database untuk sentralisasi data polis. Ini dalam proses bahwa seluruh polis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dapat dimiliki database-nya. Tentunya kita memperhatikan terkait dengan data kerahasiaan data pribadi, sehingga ini harus dilakukan secara hati-hati, tetapi tujuannya kita tercapai. Termasuk juga adalah kita akan meminta kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki agen asuransi untuk mendaftarkan di OJK sesuai dengan amanat Undang-Undang P2SK. Seperti diketahui, di industri perasuransian itu ada 700.000 agen asuransi, di mana 200.000 itu adalah di industri asuransi umum dan reasuransi. Nah, ini mulai diwajibkan untuk mendaftarkan para agennya, dan tentunya bila terjadi pelanggaran terhadap agen itu bisa izin pendaftaran itu bisa dicabut atau dalam sanksi tertentu yang akan memberikan suatu impact positif dalam peningkatan kualitas dan bisnis etik daripada agen-agen asuransi. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya OJK memiliki beberapa reformasi yang dilakukan yang terkait dengan bagaimana peningkatan daripada modal dan juga market deepening, kemudian terkait dengan bagaimana risk management dan governance diperbaiki, memperbaiki ekosistem dan juga standar yang menjadi tujuan kita bersama. Dan tentunya roadmap yang telah kita buat bersama-sama untuk penguatan dan pengembangan industri perasuransian harus kita jalankan sesuai dengan komitmen yang kita sampaikan pada saat launching, dan terus dimonitor pelaksanaannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya besok akan ada acara CEO Gathering. Saya rasa ini acara yang khusus ya, spesifik di Indonesia Rendezvous, yang komunikasi antara pelaku usaha dengan OJK. Nah, khusus besok, selain daripada OJK, kami menghadirkan pejabat dari Kementerian Keuangan terkait dengan kebijakan sektor keuangan, karena itu sangat terkait. Jadi kita bisa berinteraksi terkait dengan isu-isu di industri perasuransian, di industri asuransi umum dan reasuransi. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas upaya dari AUI menyelenggarakan Indonesia Review yang sangat prestisius ini. Ya, tadi dilaporkan lebih dari 800 peserta, luar biasa. Ya. Dan yang sangat membanggakan bahwa ini ekosistemnya dibangun. Jadi kalau kita lihat booth-booth di luar itu bukan hanya perusahaan asuransi dan reasuransi, tetapi juga perusahaan-perusahaan pendukung untuk sektor perasuransian. Dan mereka hadir berarti mereka mendapatkan manfaat dari pertemuan Indonesia Review ini. Dan dengan itu saya berharap bahwa optimisme dari Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan industri perasuransian tetap terjaga, dan asuransi umum dan reasuransi menjadi motor dari industri perasuransian Indonesia. Yang tadi saya sampaikan pertumbuhannya double digit, tapi jangan lupa
kalau tumbuh double digit juga kualitas tetap jaga, ya, dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.